Zikir adalah amalan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk banyak berzikir. Sebagaimana firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-41. Namun muncul perbedaan pendapat di kalangan umat Islam terkait zikir berjamaah setelah sholat, terutama antara golongan tradisionalis dan modernis reformis seperti Muhammadiyah. Pertanyaannya sini teman-teman, bagaimana sebenarnya pandangan resmi Muhammadiyah terhadap zikir berjamaah setelah sholat? Apakah itu diperbolehkan, dianjurkan, atau justru dianggap sebagai bid'ah? Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Langsung saja teman-teman kita bahas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang dikenal dengan semangat purifikasi, yaitu pemurnian akidah dan ibadah, dan tajdid, yaitu pembaharuan. Dalam soal ibadah, Muhammadiyah sangat ketat teman-teman. Mereka merujuk kepada dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, serta meminimalisir unsur-unsur tradisi dan budaya lokal yang tidak memiliki dasar di dalam syariat. Maka dari itu, setiap bentuk ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dianggap sebagai ibadah bid'ah dan ditolak. Perlu kita ketahui bahwa Muhammadiyah tidak menolak zikir setelah sholat, bahkan sangat menganjurkannya karena zikir merupakan ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun teman-teman, yang menjadi masalah di sini adalah caranya, yaitu dalam bentuk berjamaah yang dilafazkan dengan keras secara bersama-sama. Yang dibolehkan zikir sendiri-sendiri dan berdasarkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah menganjurkan zikir dilakukan sendiri-sendiri dengan lapas-lapas yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, doa-doa matsurat. Adapun yang ditolak zikir berjamaah dengan suara seragam setelah sholat. Muhammadiyah menolak zikir berjamaah setelah sholat dengan suara yang keras dan serempak karena itu dianggap tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara kesalahan di dalam sholat adalah tasbih, istighfar secara bersama-sama, berjamaah, kecuali untuk tujuan pendidikan. Jadi zikir berjamaah sesudah sholat dengan suara jahar bersama-sama itu tidak ada tuntunannya, kecuali untuk tujuan pendidikan, pembiasaan, itu monggo. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi memimpin zikir berjamaah secara kolektif dengan suara yang keras setelah sholat 5 waktu. Termasuk dalam bid'ah fil ibadah, yaitu perkara baru dalam ibadah karena mengubah tata cara yang dicontohkan oleh Nabi. Adapun dasar hukum penolakan zikir berjamaah oleh Muhammadiyah diantaranya hadis sahih tentang tata cara zikir Nabi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah kami mengetahui selesainya sholat Nabi Muhammad SAW dengan takbir. Hadis riwayat Bukhari nomor hadis 841 dan Muslim nomor hadis 583. Hadis ini menunjukkan adanya zikir setelah sholat, tetapi tidak menyebutkan berjamaah ataupun secara kompak dan keras suara. Dalam kaidah usul fikih Muhammadiyah menggunakan kaidah
al aslu fil ibadah at tawakkuf illa bi dalil. Artinya asal ibadah adalah terlarang kecuali adanya dalil. Maka segala bentuk zikir berjamaah yang tidak ada contohnya dianggap sebagai bentuk mengada-ngada, yaitu bid'ah. Tetapi jika bukan untuk tujuan pendidikan, maka tidak ada sunnah untuk tasbih atau istighfar secara berjamaah sesudah sholat. Nah, tidak ada, tidak diperlukan untuk tasbih, istighfar, tahmid berjamaah jahar sesudah sholat. Jadi itu hanya diperlukan untuk tujuan pendidikan, bukan yang lainnya. Di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah atau yang disingkat dengan HPT menyatakan bahwa tidak disyariatkan zikir berjamaah setelah sholat fardu kecuali bila dalam konteks pengajaran atau pembelajaran. Zikir berjamaah yang telah menjadi rutinitas dan bagian dari ibadah tetap dianggap menyelisih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana jika tujuannya untuk menghidupkan masjid? Banyak pihak yang beralasan bahwa zikir berjamaah untuk menghidupkan suasana masjid, membimbing jamaah awam, menanamkan kebiasaan ibadah. Muhammadiyah tetap menolak bila hal itu diinstitusikan sebagai bagian ibadah rutin. Itu dikarenakan tujuan baik tidak boleh menghalalkan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Pendidikan zikir bisa dilakukan dengan cara pembinaan dan pengajaran langsung, bukan dengan membiasakan bid'ah hasanah. Adapun perkataan sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yang menjelaskan bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari sholat terjadi pada masa Nabi, maka ini ada penjelasannya. Jadi sahabat Ibnu Abbas pernah menyebutkan bahwa mengeraskan suara dengan zikir pada saat selesai sholat itu terjadi pada masa Nabi. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan, Ibnu Battal mengatakan bahwa itu mengada-ada. Kemudian Imam An-Nawawi berkata, Imam Asy-Syafi'i membawakan hadis tersebut dan menjaharkannya dalam waktu sebentar untuk mengajarkan sifat zikir. Jadi bukan terus menerus. Jadi justru ini adalah dalil untuk mengajarkan sifat zikir, bukan terus menerus. Jadi riwayat Ibnu Abbas ini benar, tetapi untuk mengajarkan sifat zikir, bukan terus menerus dengan keras. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman, zikir setelah sholat adalah sunnah muakkadah, tetapi dilakukan secara individual dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Zikir berjamaah secara rutin dan suara yang keras setelah sholat tidak ada contohnya di dalam sunnah Nabi Muhammad, dan itu termasuk ke dalam bid'ah menurut Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk mengikuti tata cara ibadah Rasulullah SAW secara murni, bukan berdasarkan tradisi ataupun budaya lokal yang tidak bersumber kepada wahyu. Nasihat saya di sini teman-teman kembali kepada sunnah. Gerakan Muhammadiyah bukan hanya menolak zikir berjamaah semata, tetapi ingin mengembalikan keaslian ibadah dalam Islam sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, niat baik harus didukung dengan cara yang benar teman-teman. Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara itu tertolak hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.